Indonesia merupakan salah satu warisan budaya yang telah diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Beragam motif batik yang tercipta menjadi daya tarik dan juga ciri khas dari motif batik Indonesia. Kabupaten Jember sendiri telah berhasil menciptakan motif batik khas tembakau yang identik dengan wilayahnya sebagai salah satu sentra tembakau terbaik di Indonesia. Masih dalam program ICCTF Project, dalam program peningkatan sumber daya manusia, kali ini kita akan mengunjungi Desa Wonasri, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember untuk melihat bagaimana pelatihan kerajinan dalam membatik. Seperti apa motif batik khas Meru Betiri yang tercipta? Sesaat lagi hanya di Inspirasi dan Inovasi Kampus UNED. Program pelatihan membatik ditujukan bagi pemberdayaan wanita di Desa Wonasri. Program ini merupakan salah satu upaya dari tim ICCTF Project dari Universitas Jember untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal yang juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Batik khas Meru Betiri tersebut diberi nama Batik Warna Alam Kehati khas Meru Betiri. Iya, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Sukmini, salah satu desainer untuk motif batik khas Meru Betiri. Ya, selamat pagi Ibu. Bu, ini sedang proses mencanting ya namanya ya. Ibu kan yang membuat desain dari motif batik khas Meru Betiri. Seperti apa aja sih Bu motif khas batik Meru Betiri ini? Yang jadi maskotnya ini Rafflesia. Oh, Rafflesia. Ini bunga Rafflesia Arnoldi ya. Hanya simbol ya, simbol Rafflesia. Sebenarnya kan kalau Rafflesia sebenarnya kan tidak seperti ini bentuknya. Hanya kita mewakili seni batik itu seperti ini. Terutama yang kita tonjolkan totol-totolnya ini Rafflesia yang mewakili identitas Rafflesia ini, terutama totol-totolnya sama kelopak. Ada yang kelopaknya 4, ada yang kelopak 5. Tapi di dalam ini motif yang sekarang saya sampaikan sekarang ini cuma 4, ada yang 5, ada yang kelopak 5. Cuma 5 itu kan jarang muncul. Rafflesia yang kelopak 5 itu jarang muncul di daerah tertentu. Jadi memang sering yang kelopak 4 ya Bu ya? Ya. Kenapa Bu memilih motif bunga Rafflesia Arnoldi ini? Ya itu tadi saya sampaikan, ini adalah maskotnya. Oh, maskot dari Desa Wonasri. Bukan dari Meru Betirinya. Oh, Meru Betirinya, iya. Yang lainnya juga banyak, bukan hanya Rafflesia, tetapi kita banyak mengangkat Rafflesia karena ini selain ini dilindungi, langka kan, jadi perlu dilestarikan melalui batik. Ada motif-motif yang lain dari Meru Betiri seperti mantul, macan tutul. Oh, macan tutul ya. Selain itu apa lagi Bu? Macan tutul, terus elang Jawa, ada, terus bunga cabai jamu. Oh, cabai jamu. Cabai jamu tidak diambil dari Meru Betiri, tapi yang punya gede-gede ini babonan ini belum. Kalau ini sudah isen, masuk isen. Oh, ini isiannya ya. Ini isen. Terus besok ini kalau sudah mengalami pewarnaan yang pertama, saya kembalikan lagi kepada pembatik lagi untuk memenuhi ruangan ini. Yang kosong-kosong ini perlu diisi lagi. Nanti berarti diisi lagi? Iya, harus penuh. Harus penuh. Untuk menunjukkan batik yang sesungguhnya ini adalah penuh. Tidak ada ruang kosong, tidak ada celah kosong. Kalau perlu seperti ini diisi. Oh iya. Jadi batik khas Meru Betiri ini salah satunya ada bunga Rafflesia Arnoldi. Bisa kita lihat di sini ada motif bentuk bunga Rafflesia Arnoldi di mana kelopaknya terdiri dari 4 dan ada juga beberapa yang terdiri dari 5 kelopak. Bu, saya ini mau belajar untuk nyanting ya namanya ya. Bisa ya Bu ya? Proses pembuatan kerajinan batik tulis khas Meru Betiri dimulai dengan membuat desain motif pada selembar kertas kalkir putih. Motif tersebut kemudian digambar pada kain yang akan dibatik dengan menggunakan pensil gambar oleh para desainer. Putih kain mori yang telah digambar motifnya selanjutnya akan dibatik menggunakan peralatan canting dan malam oleh para pembatik. Proses dilanjutkan dengan proses pewarnaan pertama pada batik. Kain batik dicelupkan pada pewarna. Kemudian batik dicuci menggunakan soda api. Untuk menghasilkan batik yang semakin bagus, maka dilakukan proses pembatikan kedua dan pewarnaan hingga minimal 6 kali dan dilanjutkan dengan pelepasan malam pada kain batik. Proses diakhiri dengan penjemuran kain batik yang berlangsung 3 hingga 4 hari. Batik warna alam Kehati khas Meru Betiri juga menggunakan bahan pewarna alami yang diproduksi sendiri oleh masyarakat Desa Wonasri.
proses mencanting ya Bu ya. Mencanting ini ternyata sangat sulit sekali bagi saya. Dibutuhkan konsentrasi yang benar-benar supaya dalam mencanting motif batik ini bisa tercipta motif batik yang bagus dan juga yang rapih. Seperti apa proses pembuatan pewarna alami untuk kain batik khas Meru Betiri? Sebentar lagi saya akan mengajak pemirsa mengunjungi rumah produksi batik warna alam ke hati khas Meru Betiri. Saat ini saya sudah berada di depan rumah produksi batik khas Meru Betiri, yaitu batik warna alam ke hati Meru Betiri. Dan sesaat lagi saya akan ngobrol dengan Bapak Rudi selaku koordinator pewarna batik khas Meru Betiri. Iya, selamat sore Pak Rudi. Bapak bisa diceritakan bagaimana proses dari pembuatan pewarna untuk batik khas Meru Betiri ini, Pak? Yang pewarnanya cenderung ke warna alami, yang mana ini proses pembuatan sudah selesai. Yang satunya ini dari pohon bakau yang kemarin ambil cabang sama akar yang atas, yang kemungkinan itu nggak merusak alam juga. Terus yang satunya ini pohon sonokeleng yang selama ini sekarang sudah galak-galaknya untuk pemberantasan ilegal, tapi ini ambil pecahan dari kayu. Jadi memang dari alam dan tidak merusak alam ya Pak ya. Ini warnanya yang dihasilkan warna apa ini Pak? Untuk yang sononya itu cenderung hitam kecoklatan, dan untuk bakau itu warna hitam pekat. Untuk proses pembuatannya memakan waktu berapa lama ini Pak? Proses pembuatannya itu masaknya minimal 6 jam. Minimal 6 jam. 6 jam. Dididihkan atau gimana itu Pak? Dididihkan paling tidak itu setengah dari masak air semula. Dari 50%. Oh, sampai berkurang menyusut 50% berarti airnya ya. Selain dua warna ini, ada berapa warna lagi Pak yang sudah dihasilkan? Yang pertama yaitu putri malu, yang cenderung warna krem, dan yang dari daun jati yang agak merah muda, ada pohon teger yang hitam keabu-abuan, terus ada Pohon apa ini Pak? ini pohon jambal. Jambal ini banyak di Oh, ini yang merah. sudah jadi berarti ya? Jadi Pembuatannya memakan waktu minimal 6 jam. 6 jam. Minimal. Biasanya paling lama berapa lama itu Pak pembuatannya? Saya kalau paling lama itu pernah 8 jam. 8 jam. Memang maksimal hasilnya. Pekatan itu sangat bagus. Oh, berarti semakin lama semakin pekat, semakin bagus ya warnanya ya. Pelatihan untuk pembuatan, kalau untuk cara pewarnaannya sendiri ke kain batiknya seperti apa? Dimulai dari pengambilan air biasa. Berarti langsung direndam saja ya Pak? Dibilas, enggak direndam. Dibilas. Jadi Diketahui proses pewarnaannya itu bisa berhasil atau selesai dari mana Pak? setelah cuma ada batasannya minimal 6 kali. Minimal 6 kali. Minimal 6 kali. Karena Mungkin kalau supaya warnanya lebih pekat atau gimana? iya, kalau pewarna alami kan cenderung warnanya mudah pudar, Mbak. Jadi ketika pelorotan nanti itu akan mudah berubah. Lebih bagusnya lagi sampai 10 kali. Itu yang warna-warna yang ditampilkan tuh mereka 10 kali, Mbak. 10 kali. Berarti ini setelah ini dicelupkan lagi ke sini sampai 10 kali? Ini dikeringkan dulu. Oh, dikeringkan dulu? Dikeringkan di tempat yang teduh, Ya. kering selama 1,5 jam, nanti Ya. dicelup lagi. Dikeringkan lagi, dicelupkan lagi? Sampai 10 kali. Berarti memang lama ya Pak? Lama. Prosesnya paling tidak itu 1 hari sekitar 32 jam. Iya. Ini 1 hari lebih berarti ya? Itu sekali pewarnaan, Mbak. Kalau sampai 3 kali pewarnaan itu bisa 4 hari. Untuk 1 kali saja? 1 kali. Bapak mungkin cukup segitu saja dari saya. Saya pamit dulu ya Bapak ya. Terima kasih. Iya, barusan sudah kita lihat bagaimana proses pembuatan batik tulis khas Meru Betiri. Ternyata memang memerlukan waktu yang sangat panjang, mulai dari proses pewarnaan dan juga mencanting. Barusan juga kita tahu bahwa dari proses pewarnaan untuk satu warna sendiri bisa memakan waktu lebih dari 1 hari, yaitu 36 jam. Sehingga tidak mengherankan jika harga batik tulis
cukup atau lumayan mahal ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Saya Halida Hasan pamit undur diri, sampai jumpa. Sebagai informasi, batik khas Meru Betiri tersebut dibanderol dengan harga 300 hingga 450 ribu rupiah. Harga tersebut bisa terbilang cukup murah untuk harga selembar kain batik tulis. Tertarik bukan pemirsa dengan batik warna alam ke hati khas Meru Betiri? Pemirsa bisa mendapatkan koleksi kain batik khas Meru Betiri dengan mengunjungi Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember. Selamat berburu kain batik dan sampai jumpa.